Jadi ada 3 jenis umbi. Yang pertama ada umbi batang, umbi akar, kemudian ada umbi lapis. Kita akan belajar tentang ketiga jenis umbi tersebut. Nah, baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan vegetatif alami tumbuhan dengan umbi. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan umbi. Seperti pada gambar yang tadi telah disebutkan, itu ada wortel. Wortel dan juga singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian kentang dan juga ubi jalar merupakan tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian bawang merah dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, jadi apa itu umbi batang, umbi lapis, dan juga umbi akar? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jadi umbi akar ini akarnya itu yang membesar itu akarnya karena berisi cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Contohnya wortel, kemudian jahe. Jadi mereka itu sebenarnya akar yang membesar. Wortel itu merupakan akar kemudian membesar karena cadangan makanan. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang berada di dalam tanah dengan ujung membesar membentuk umbi. Contoh dari umbi batang itu ada kentang, ada ubi jalar, ada singkong, dan juga bengkoang. Jadi sebenarnya kentang, kemudian singkong, ubi jalar, bengkoang itu merupakan batang, lanjutan batang yang kemudian membesar sehingga membentuk umbi. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Jadi contohnya itu ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Nah, kalau kita pernah mengupas bawang, kemudian memotongnya menjadi 2 bagian, itu kan terlihat nampak berlapis-lapis. Nah, itu merupakan daun yang kemudian tersusun dengan rapat dengan formasi roset itu tadi. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang jenis umbi. Jadi ada banyak sekali jenis umbi-umbian yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kalian tahu tidak kalau umbi-umbian ini bisa menjadi pemersatu dalam suatu masyarakat, ya? Misalnya ketika kita mau makan bersama dengan anggota masyarakat lain, nanti ada yang memasak, kerjasama memasak, kemudian dimakan bersama-sama dan sebagainya. Nah, jadi kalian tahu tidak apalagi contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di dalam hidup bermasyarakat selain misalnya tadi ada kegiatan makan bersama, masak bersama, seperti itu. Coba disebutkan ya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang umbi-umbian. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada ibu. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.